ucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang senantiasa baru dalam hidup kami. Berbicaralah dalam hidup setiap kami, kuatkan, teguhkan kami dengan firman-Mu Tuhan, dan segarkan hati hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap hati kami, buka pengertian, buka telinga dan hati kami. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu melingkupi setiap kami, baik yang ada tempat ini maupun mereka yang streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya, kita akan lihat pagi hari ini di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mau ulangi ayat ini sekali lagi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita membaca ayat ini dan mendengar kata damai sejahtera atau orang biasa bilang shalom, apa yang ada dalam gambaran kita, saudara? Setiap kita pasti punya gambaran dengan kata damai sejahtera ini. Nah, satu kali ada seorang raja yang mengadakan sayembara. Dia mengadakan sayembara untuk melukis. Dan tema dari lukisan yang dia mau adalah soal damai sejahtera. Kemudian datanglah seorang pelukis. Pelukis yang hebat. Dia menggambarkan damai sejahtera dengan suatu keadaan laut yang tenang, di mana ada sebuah kapal yang berlayar dengan tenang, dengan damai, tidak ada badai, tidak ada gelombang, tidak ada masalah sedikit pun. Raja memandang akan lukisan itu dan melihat lukisan itu begitu indah. Tapi lukisan itu buat dia tidak menggambarkan apa yang disebut dengan damai sejahtera. Kemudian datanglah pelukis yang kedua. Pelukis yang kedua juga tidak kalah hebatnya. Dia melukiskan atas suatu keadaan di hutan yang damai, binatang-binatang hidup dalam keadaan yang harmonis, damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada apapun di antara binatang-binatang itu, semua rukun dan damai. Tapi raja ini juga ketika melihat lukisan itu, dia berkata tidak. Kemudian ada satu orang yang datang kemudian melukis. Dia melukis keadaan laut yang penuh dengan badai, bergelora, dengan gelombang, dengan keadaan yang begitu menakutkan. Tapi di tengah-tengah semua itu ada seekor anak burung yang berdiam di dalam satu batu karang yang teguh. Batu karang ini tidak tergoyahkan dengan semua keadaan lautan yang bergelora, dengan semua badai, gelombang yang begitu mengerikan dan menakutkan. Dan di dalamnya ada seekor anak burung yang diam dengan aman. Anak burung ini tidak terpengaruh dengan keadaan yang di luar, karena dia berdiam di dalam satu batu karang yang teguh dan kuat. Seringkali kita membayangkan keadaan damai atau damai sejahtera itu dengan suatu keadaan di mana tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada badai, tidak ada tantangan, tidak ada tekanan hidup. Seringkali itu keadaan damai yang semu. Karena itu kita tadi sudah baca dengar firman Tuhan. Tuhan berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia. Apa yang diberikan oleh dunia ini, entah itu damai, kebahagiaan, atau yang lainnya,
itu merupakan sesuatu yang palsu dan semu. Karena apa? Semua hal yang dari dunia ini itu tergantung dari keadaan di luar. Kalau keadaan di luar itu baik, sehat, aman, tidak ada masalah, tidak ada virus, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bencana dan sebagainya, orang berkata itu damai dan aman. Tapi konsep Tuhan, damai yang ditinggalkan Tuhan buat kita, bukanlah damai yang seperti itu. Damai yang dari Tuhan itu bukan berarti keadaan sekeliling kita aman. Mungkin ada masalah, mungkin ada hari-hari seperti ini yang sedang kita hadapi. Keadaan begitu tidak enak, orang begitu ketakutan karena virus, sakit penyakit dan sebagainya. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak pernah terpengaruh oleh semua keadaan itu. Sehingga Tuhan berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai ini diperlukan oleh setiap kita, khususnya menghadapi hari-hari seperti ini. Kalau hati kita gelisah, hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, itu akan menghancurkan hidup kita. Tuhan tahu betapa pentingnya damai sejahtera itu buat hidup setiap kita, khususnya anak-anaknya. Sehingga ketika dia mau meninggalkan dunia ini, dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera itu bukan berarti tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, tidak ada apapun yang jelek yang terjadi dalam hidup kita atau sekitar kita. Tapi damai sejahtera terjadi karena ada Tuhan, ada hadirat Tuhan dalam hidup setiap kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saya akan sampaikan dua hal dari kitab Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hal pertama, kalau kita ingin supaya damai Tuhan ada dalam hidup kita, adalah hati yang teguh, hati yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini merupakan ujian buat setiap kita. Ujian apa? Salah satunya adalah ujian iman, saudara. Setiap kita diuji dengan semua keadaan yang terjadi sejak setahun yang lalu lebih. Apakah kita bisa percaya kepada Tuhan, tetap bisa percaya kepada Tuhan atau tidak? Itu saja, saudara. Saya tahu keadaan tidak mudah bagi banyak orang termasuk kita semua saja. Tapi percaya atau tidak, itu pilihan setiap kita. Setiap hari kita mendengar, membaca, bahkan termasuk kita kadang posting berita-berita yang menakutkan. Tapi kita percaya atau tidak, itu keputusan dan pilihan setiap kita. Mana yang kita percayai? Berita-berita dari luar yang dengan mudah membuat kita khawatir, gemetar, takut, gelisah, atau kita percaya akan kebenaran firman Tuhan, saudara. Setiap hari kita mendeklarasikan Mazmur 91. Apakah kita benar-benar mendeklarasikan dengan hati yang percaya, atau kita sekedar mendeklarasikan? Kalau kita sekedar mendeklarasikan, itu tidak akan banyak hasilnya. Tapi kalau kita percaya dan kita mendeklarasikan, itu akan berbeda. Itu akan menjagai hati kita, saudara. Hati kita akan damai, akan tenang, hati kita akan teguh, saudara. Firman di dalam Yakobus juga dikatakan, orang yang mendua hati, orang yang bimbang, ragu-ragu, tidak akan tenang hidupnya. Percaya kepada apa yang kita lihat, percaya kepada keadaan kita, sekeliling kita, atau percaya kepada firman Tuhan.
Seringkali kita hidup ini lebih banyak dikuasai dengan kenyataan, bukan kebenaran, saudara. Kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan ini tidak bisa dirubah. Inilah kenyataan kita. Tapi seringkali kita tidak hidup berdasarkan kebenaran. Kita hidup berdasarkan kenyataan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, alami. Sehingga apa? Kita goyah, saudara. Iman, percaya hanya bisa kuat kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dan bersandar kepada firman Tuhan. Apapun boleh terjadi di sekeliling kita, saudara. Hal yang buruk, virus, sakit, penyakit, keadaan ekonomi yang mungkin menurun atau yang lainnya. Tapi saya percaya seperti firman Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada tempat perlindungan Tuhan. Selalu ada Goshen. Kita lihat waktu Mesir ditulai, selalu Israel luput dari semua yang ada. Selalu ada Goshen buat anak-anaknya yang percaya dan takut akan namanya. Keputusan kita untuk percaya atau tidak kepada firman atau percaya kepada apa yang ada selingga, itu merupakan pilihan dari hari ke hari, dari saat ke saat. Hal yang kedua, saudara, kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Satu ayat lagi di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Hal yang kedua adalah ketika kita punya kebenaran firman Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran tidak hanya sekedar didengar. Firman di Yakobus berkata, berbahagialah mereka yang meneliti firman, tidak hanya mendengar, tapi juga melakukannya. Maka berbahagialah mereka. Hal yang kedua adalah melakukan firman Tuhan dan taat. Hari-hari ini kita perlu mendengar suara Tuhan ketika kita mau melangkah. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun perencanaan kita, mari datang kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Apakah aku melakukan ini boleh? Tuhan, aku mau pergi ke tempat ini, aku pergi ke sini dan sebagainya. Saya belajar begitu, saudara. Kami diundang kemanapun kami hadapkan itu kepada Tuhan, supaya kami berada di jalan Tuhan, kami tepat ada di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalamnya, memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan, tidak hanya dari firman yang tertulis, tapi dari setiap perkataan Tuhan yang Dia katakan dalam hidup kita, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketentraman, kesejahteraan ada dalam hidup kita. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Tidak pernah kering daunnya, meskipun masa-masa yang susah. Dan dia terus berbuah dan apa saja yang dia berbuatnya berhasil. Salah satu kekuatan kita dalam hari-hari ini adalah ketika kita merenungkan, tidak hanya membaca, saudara. Karena seringkali banyak orang Kristen hanya sekedar membaca, tapi merenungkan, memikirkan firman itu siang dan malam. Dan ketika itu kita lakukan, itu akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi hari-hari seperti ini.
maka damai sejahtera Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup setiap kita. Ya, saya ingat akan satu hal yang saya alami dan istri saya beberapa tahun yang lalu, saudara. Waktu itu istri saya mendapat tugas untuk mematok titik nol di tengah laut di daerah Sulawesi Barat kalau tidak salah. Kira-kira tempat di mana pesawat Adam Air pernah jatuh belasan tahun yang lalu. Istri saya berangkat dengan Pak Luki Mahnaim dan Pak Yohanes Temanggung. Saya di Semarang di kantor, dan kemudian satu siang ketika saya di kantor tiba-tiba dikontak. Berdoa. Buat siapa? Buat mereka yang sedang tugas di laut. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Pokoknya suruh berdoa. Dan kemudian saya mendengar berita mereka hilang, saudara. Hilang di tengah laut. Jadi mereka pergi dengan naik kapal patroli polisi. Di tengah jalan sebelum sampai ke tempatnya bensinnya tidak cukup. Dan nahkodanya berkata, ini kalau kita teruskan kita tidak bisa pulang. Tapi kita tahu kita adalah pasukan Tuhan yang selalu punya hati untuk menuntaskan tugas. Jadi mereka bilang, terus, tidak peduli apapun, balik tidak balik, pokoknya menyelesaikan tugas, saudara. Betul, ketika sudah selesai menyelesaikan tugas, mesin langsung mati. Mereka terkatung-katung di kapal, di tengah lautan, keadaan mulai gelap dan tidak ada signal. Saya juga coba telepon istri saya, tidak bisa. Jadi sepanjang hari itu saya berdoa, saya pokoknya diberitahu juga istrinya Pak Yohanes kontak saya, kontak-kontakan kami, gimana nih beritanya dan sebagainya. Tapi saya belajar, di tengah semua itu, saya melihat akan tangan Tuhan. Saya berdoa, saudara, tidak tahu di mana persisnya, kapan balik, bisa balik atau tidak, dan sebagainya. Ketika saya berdoa, saya mendapatkan firman. Bagaimana Paulus juga mengalami masalah di kapal, di tengah laut. Tapi firman berkata, Paulus dan semua isi kapal selamat. Jadi saya tenang. Damai Tuhan menguasai hati saya. Malam itu saya tidur dengan nyenyak, saudara. Saya percaya, nggak tahu bagaimana, pokoknya istri saya pasti selamat. Sudah, kemudian besok paginya saya kembali ke kantor. Kemudian kira-kira siang tengah hari, kemudian dapat berita. Mulai ada signal, dan setelah itu agak sorean, istri saya dan teman-teman sudah kembali ke darat, saudara. Hal seperti itu kita bisa alami. Tapi keadaan yang di luar tidak boleh menggoyahkan apa yang ada dalam hidup kita. Kita diciptakan bukan ayam, saudara. Kita diciptakan sebagai Raja Wali. Ayam ketika ada badai, ada angin ribut, akan lari ketakutan masuk ke kandang. Tapi Raja Wali tidak pernah takut dengan badai. Dia akan menantikan badai itu. Dan dalam waktu yang tepat, dia akan naik terbang di dalam badai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di sini banyak orang kan? Ya. Nah, orang-orang yang di sekitar kita, saya berdiri di sini. Kalau saya tidak fokus, artinya tidak memperhatikan, ya, maka mata saya akan melihat dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, sehingga mengakibatkan saya tidak fokus. Tetapi yang dinamakan memperhatikan itu fokus. Kalau saya saat ini memperhatikan list, mata saya hanya tertuju kepada list dan saya tidak akan melihat akan saudara-saudara yang ada di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Tapi mata saya fokus kepada satu orang. Ya. Nah, sehingga mata saya tidak kemana-mana nih, yang dinamakan ada kacamata kuda. Saudara tahu kenapa kuda itu diberi kacamata kuda yang namanya kacamata kuda? Karena pengendara ini size-nya mengatakan kuda itu matanya jelalatan. Ya.
Jadi kalau lihat sesuatu dia bisa tidak fokus, bisa melenceng ke sana, melenceng ke sini, jalannya bisa lari ke sana ke sini. Jadi kuda itu diberilah yang dinamakan kacamata kuda. Supaya apa? Supaya fokus. Kalau kuda itu fokus, itu akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau tidak, nggak nyampe-nyampe. Jadi saya itu akan narik lagi, kamu jalannya ke sini. Nanti baru jalan sini, dia pengennya ke kanan atau ke kiri, selalu begitu. Ya. Tapi kalau dia dikasih kacamata kuda, dia hanya melihat di depan. Dia nggak ngelihat samping kanan, samping kiri. Lihatnya terus lurus ke depan sehingga dia itu fokus. Nah, sebetulnya yang dinamakan memperhatikan itu seperti itu. Nah, kalau kita fokus dengan firman Tuhan, apapun yang saat ini terjadi, saat ini tuh bikin kegoncang-gancing saudara. Dengan adanya varian baru, terus kita mendengar semua rumah sakit penuh, betul kan? Semua orang sampai ada beberapa orang mengatakan, aduh keluarga kita ada di UGD dari pagi sampai sore sampai siang, sampai malam di bahasa Jawanya diatang-atangkan katanya, dibiarkan saja, diinfus, tidak diapa-apakan, tidak, bahkan dikasih tahu pulang saja, di sini tidak ada tempat. Nah, banyak sekali saudara yang saya mendengar berita-berita, lalu ada berita, ada obat baru, di sini ditentang, di sini ditentang, di sini ditentang, terus dengar lagi harus minum vitamin D sampai sekian. Saya bilang ini semua orang memberikan input, memberikan berita. Ya. Tapi kalau saudara tidak yang dinamakan memperhatikan akan firman Tuhan, itu kita tidak akan bisa fokus. Dan kita tidak bisa seperti sungai yang tidak pernah kering. Dikatakan kebahagiaanmu akan terus melimpah. Kebahagiaan kita akan terus melimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara pernah di tepi laut kan? Gelombang itu kan rut masuk. Kita kalau kaki kita di sini, kaki kita kena. Terus gelombang itu kembali lagi ke sana. Sebentar lagi dia balik lagi membasahi kaki kita. Lama-lama kaki kita basah terus menerus. Kalau kita perhatikan itu tidak pernah berhenti. Dikatakan kebahagiaan saudara dan saya itu tidak akan pernah berhenti. Ya. Dan dikatakan damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Terus selalu ada airnya. Kalau ada airnya berarti daerah sekitar itu subur banget. Ya. Jadi kita harus minta sama Tuhan. Tuhan, Kau tahu keadaan kita saat ini. Kau tahu keadaan dunia. Kau tahu keadaan akan yang dinamakan Indonesia saat ini, ya. Tapi dalam pengakuan iman deklarasi mempelai tadi dikatakan, Tuhan berikan filter pada mataku, telingaku, ya, pikiranku. Ya. Caranya minta kacamata kuda. Ya. Minta, biarlah pagi hari ini siapapun juga yang mendengar khotbah hari ini yang disampaikan praise and worship, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kacamata kuda. Ya, supaya aku tuh fokus memperhatikan hanya perintah-Mu. Ya. Tadi pagi dalam tanda kutip saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini saya mendapatkan forwardnya kalau tidak salah dari Heri apa tentang vitamin D. Jadi saya dengerin malam itu. Suruh minum vitamin D sampai sekian. Walah, saya tuh gitu. Terus saya akhirnya itu kan terpengaruh bagaimanapun juga ya. Itu akan membuat bikin imun dan sebagainya, daya tahan tubuh dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan dan saya juga tidak mengkritik dan saya tidak menolak akan mereka yang dokter yang memberikan penerangan.
Tapi saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan saya mau tanya kepadamu. Setiap manusia itu punya yang dinamakan metabolisme satu sama yang lain berbeda. Saya bilang, Tuhan kalau saya bilang gitu, Engkau tahu metabolisme saya. Kalau saya menurut Engkau butuhnya berapa sih? Tadi pagi itu saya berdoa begitu. Butuhnya vitamin B buat saya itu dengan tidak minum susu, ya, jarang juga jemuran. Butuhnya saya berapa sebetulnya? Lalu Tuhan ngasih sama saya, kamu itu cukup minum sekian. Oh, terima kasih Tuhan. Saya bilang. Jadi ini yang dinamakan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Jadi kita boleh mendengar segala sesuatu, minta difilter mana yang buat kita. Jadi kita itu tidak mempunyai damai sejahtera seperti yang disampaikan sama Thomas tadi. Seperti burung yang ada di dalam bersembunyi di batu karang. Mau ada badai, mau ada ombak, tetap dia tenang bahkan bersiul-siul menyanyi. Karena apa? Damai sejahtera. Karena ada di dalam batu karang itu. Jelas ya? Saya berdoa ya, supaya damai sejahtera Tuhan itu seperti gelombang. Dan dikatakan seperti sungai yang tidak pernah kering. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kacamata kuda supaya aku fokus dengan firman-Mu, tidak tergoyahkan. Kita boleh mendengar berita, kita boleh mendengar saran, kita boleh mendengar segala sesuatu. Ujungnya kita katakan, kalau buat saya Tuhan. Sebab setiap manusia punya metabolisme yang berbeda. Jadi kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan buat saya berapa? Nah, lalu saudara mengatakan, ya kalau kita tidak dengar suara Tuhan gimana? Sebetulnya setiap orang pasti bisa mendengar suara Tuhan. Percaya saja, buat hubungan yang baik sama Tuhan. Maka kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih selama 1 jam ini kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami boleh mendengar firman-Mu melalui Bapak Thomas. Kami berdoa Tuhan. Kami mendengar firman-Mu ditambahi oleh hamba-Mu ini. Tuhan terus berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara dimanapun juga saudara berada. Dan saudara yang ada di tempat ini taruh tanganmu di mata, katakan Tuhan berikan aku kacamata kuda. Supaya aku ini Tuhan boleh fokus dengan firman-Mu. Hanya memperhatikan apa yang Engkau katakan. Sekalipun kami banyak mendengar dan semua yang ada di sekitar kami. Buat kami tetap fokus kepada firman-Mu. Dan apa yang Engkau katakan itulah yang kami akan lakukan. Sehingga kami akan merasakan damai sejahtera yang Kau berikan buat kami. Dalam menghadapi hari-hari di hadapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera-Mu merupakan gelombang yang terus menerus menerpa kami. Dan kami merasakan bukan gelombang kejahatan, bukan gelombang ketakutan, bukan gelombang kekhawatiran yang menempa kami. Tapi gelombang damai sejahtera-Mu menimpa kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah Engkau berikan kepada kami setiap hari untuk fokus dan memperhatikan akan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami tetap mau berdiri akan hidup kami untuk bangsa dan negara kami.
Kami mau tetap berdoa buat bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau turun tangan untuk bangsa kami. Bapak, kalau kami melihat akan tindakan-tindakan daripada pemerintah untuk mengatasi COVID ini Tuhan, sehingga mengakibatkan seringkali bertambahnya akan hutang pemerintah kepada luar negeri. Tuhan, kami minta Bapak, Engkau yang akan membayarkannya. Engkau memprotek akan bangsa kami Tuhan. Saat ini kami berdoa, biarlah semua barang tambang yang ada di Indonesia, baik minyak, baik nikel, baik emas, maupun barang tambang batu bara apapun, Engkau berkati Tuhan, sehingga dapat digali dan dapat dipakai untuk membayar hutang Indonesia. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, selamatkan Indonesia dari kemiskinan ini Tuhan. Selamatkan Indonesia dari pandemi ini. Biarlah pemerintah kami boleh mengatasi akan semuanya ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk semua aparat negara kami, pembesar-pembesar dan semuanya yang bertugas untuk mengentaskan semuanya ini. Berkati Tuhan, berikan topangan yang daripada-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus menopang akan Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan, sehingga mereka boleh melakukan semua dan semuanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami tetap berdoa Tuhan, semua musibah yang Kau izinkan terjadi tidak akan mencelakakan bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau membuat semua secara minimal sehingga bangsa kami terselamatkan dan terluputkan dari semua dan semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah akan hari ini. Hari ini kami berdoa untuk kebaktian sebentar sore. Kami berdoa untuk hadasa Tuhan yang akan melakukan perjalanan menuju ke kota ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau berikan hikmat yang berasal daripada-Mu. Kau berikan pewahyuan untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa biar jemaat-Mu di sini diberkati dengan apa yang disampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya buat Kau kirimkan malaikat-Mu untuk berbicara kepada umat-Mu di seluruh dunia ini. Dan demikian juga untuk kota ini. Untuk mengingatkan bahwa hari ini ada kebaktian di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan menguduskan tempat ini. Membuat tempat ini menjadi steril. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar mata kami ini mata yang tertuju kepada-Mu. Kau berikan kepada kami kacamata kuda untuk fokus dan memperhatikan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah telinga kami Kau olesi minyak ini ya Tuhan. Biarlah telinga kami menjadi telinga yang diberikan akan filter, hanya mendengar perkara-perkara yang benar di hadapan-Mu. Biar bibir mulut kami Tuhan adalah bibir mulut yang terus berbicara senada dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong hati kami, buat hati kami tetap melekat kepada-Mu. Dan semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Kau berkati Tuhan tangan kami hari ini. Kami mau melakukan semua pekerjaan kami hari ini bersama dengan Engkau. Dan kami tahu berjalan bersama Engkau, bekerja bersama Engkau, Engkau akan membuat kami berbeda dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini berjalan sejalan dengan Engkau.
Engkau yang akan menentukan jalan-jalan kami hari ini. Biarlah Engkau yang akan membatasi apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Terima kasih Bapak, kami persembahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.